Seperti biasa, Kurusu menyiapkan sarapan untuk para gadis. Tanpa diduga, Mia diserang oleh slime saat membuka tutup panci. Kejadian ini membuat Mia merasa tidak enak badan. Kurusu merenungkan kemunculan slime yang tiba-tiba. Malamnya, slime lain mencoba menyerang Kurusu, namun Centuria mencoba melindunginya. Sayangnya, pemahaman Centuria tentang slime itu kurang, dan mengakibatkan keduanya terkena cairan slime. Setelah itu, Kurusu pergi mandi, dan saat dia sedang mandi, Centuria mengetuk pintu, meminta untuk masuk. Kemudian, mereka segera menemukan bahwa slime juga dapat ditemukan di kamar mandi, seperti yang terlihat menempel di langit-langit. Slime itu kemudian menyerang Centuria dan Kurusu. Kurusu menyadari bahwa sosok berlendir itu bukanlah ancaman yang nyata. Kurusu berhasil melompat ke dalam bak mandi, tapi gadis berlendir itu larut ke dalam air, kehilangan bentuk aslinya. Kemudian Kurusu memberitahu para gadis tentang keberadaan gadis berlendir itu. Papi kemudian berteman dengannya dan menamainya Su. Mia dan Centuria menyarankan agar Kurusu menghubungi Smith untuk meminta bantuan. Papi tiba-tiba pergi bersama Su, membuat Kurusu mengejar mereka dengan panik. Kurusu berlari sampai ke sungai dan melihat Papi masih terbang di atas dengan Su tergantung di kakinya. Su secara tidak sengaja mendarat di atas Kurusu yang berdiri di bawahnya. Papi kemudian bergegas menghampirinya. Tiba-tiba muncul sekelompok anak yang mengajak Papi bermain senjata air. Papi bergabung, dan sementara Su menyerap air untuk tumbuh menjadi lebih besar. Su kemudian bergabung dengan Papi untuk bersenang-senang. Sayangnya, sebuah mobil kehilangan kendali ketika seorang anak sedang bermain di dekatnya. Tanpa diduga, Su menyelamatkannya, menyerap tubrukan dari mobil itu. Setelah itu, Kurusu membawa Papi dan Su pulang dan memberitahu Centuria bahwa tidak perlu menelepon Smith karena Su tidak melakukan kesalahan apapun. Sesampainya di rumah, Kurusu kaget karena melihat Smith sudah ada di depan pintu dan langsung melihat Su bersamanya. Hal ini membuat mereka takut akan pejabat pemerintah yang datang untuk menangkap mereka. Dalam kepanikan, mereka membawa Su dan melarikan diri. Saat Su mulai haus, dia mulai menjilat keringat di tubuh Papi. Mereka segera menyadari bahwa saat kehausan, Su akan menjilat tubuh mereka untuk menghilangkan kehausannya. Sementara itu, Kurusu panik mencari para gadis yang kabur. Selama pencariannya, Kurusu bertemu dengan seorang putri duyung bernama Miro. Setelah berbicara sedikit, Miro memberitahu bahwa dia melihat gadis-gadis yang dicarinya. Akhirnya, Kurusu menemukan gadis itu bersembunyi di hutan. Ketika Su melihat Miro dan Kurusu, dia langsung menyerangnya. Tapi, Kurusu dengan cepat menjebak Su di dalam kantong plastik untuk menjaganya tetap aman. Ketika kembali ke rumah, mereka menemukan bahwa rumahnya sudah dibangun kembali untuk menampung Miro. Miro adalah spesies yang mirip ikan. Smith berkata, Miro akan tinggal bersama Kurusu dan gadis-gadis lainnya. Hal ini membuat Mia cemburu karena merasa ada saingan baru di tengah-tengah mereka. Karena cemburu, Mia kemudian merusak kursi roda milik Miro. Kemudian, Kurusu mengangkat Miro untuk kembali ke kamarnya. Saat mengangkat Miro, Kurusu tak sengaja melepas bajunya. Namun, bahwa hal itu adalah hal yang wajar karena tubuhnya dipenuhi oleh lendir. Mia yang cemburu mengajak para gadis lainnya untuk menyingkirkan Miro. Namun, Papi malah sedang bermain bersama Miro dan menurutnya, Papi telah berpindah pihak. Kemudian, Miro menceritakan kepada para gadis bahwa Putri Duyung sangat mengagumi para manusia. Miro kemudian menceritakan kisah sedih tentang Putri Duyung yang jatuh cinta kepada manusia. Saat Miro sedang bercerita, kemudian Kurusu datang dan mengangkat Miro untuk kembali ke kamarnya. Melihat ini, Mia memberitahu Centuria bahwa hal ini membuatnya sangat sedih. Kemudian Mia pun menangis melihat kejadian ini. Kemudian, saat mereka pergi ke sebuah kolam renang, terjadi sebuah kecelakaan. Kurusu dan Miro terjatuh ke dalam kolam renang. Tanpa pikir panjang, Mia langsung melompat ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan Kurusu. Tapi, air dingin menyebabkan suhu tubuh Mia berturun dengan sangat drastis, dan Mia mengira dia akan mati di dalam kolam renang. Untungnya, Kurusu berhasil menyelamatkan Mia dan menariknya keluar dari air. Menyadari Mia sedang tidak sehat, Miro kemudian memeluk Mia untuk memberinya kehangatan.
Kurusu menyarankan Mia untuk mandi air hangat agar suhu tubuhnya mulai pulih. Saat Mia dan Miro sedang mengobrol, Centuria dan Papi diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Mereka yakin bahwa Mia dan Miro akan menjadi teman akrab. Sementara Kurusu berharap mereka semua menjadi lebih akrab satu sama lain.